Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam beberapa hari ini Minprof minta maaf karena ada sedikit kendala dalam update. Jadi kedepannya insya Allah Minprof akan berusaha semaksimal mungkin. Bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung, bisa ke halaman utama channel untuk mengikuti kisah Jin Runcandel dari awal di playlist. Jadi langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. 3 hari sesudah misi diberikan. Tujuan misi kita kali ini adalah mencari pewaris kerajaan Jin Field, Semberfield. Jin menjelaskan misi kepada anggotanya. Setelah sampai di pusat perbatasan selatan, kita akan segera membuat markas. Ketika sudah siap, semua anggota akan berpencar dan memulai pencarian. Juga, setiap anggota harus berbagi informasi dengan mengirimkan seseorang ke markas di waktu yang sudah ditentukan setiap harinya. Dan juga, kalian tidak akan memanggilku Tuan Muda, tapi Komandan. Jika ada yang terluka, tetap tinggal di markas dan istirahat secukupnya. Itu saja untuk misi kali ini. Mari berharap ketua pencarian masih hidup. Kemudian, Belok melaporkan pada Jin. Komandan, Tuan Muda, Eddington melihat suku Beastmen dari suku Watertail. Mendengar nama suku Watertail, Jin berkata, karena suku mereka jinak dan menghindari musuh, kita tak akan bertemu suku White Wolf jika berada di dekat mereka. Baiklah Belok, karena kau akan terlambat karena Sarju, buatlah markas 2 jam lebih awal dan kembalilah ke zona 13. Lalu, Jin memerintahkan anggota yang lain untuk mencari di zona 13. Namun, Jin punya perasaan yang buruk untuk misi ini. Karena, sekalipun misi ini diberikan oleh ayahnya, tapi ini semua berjalan terlalu mulus. Mungkin hanya perasaanku kalau ayah ingin mengujiku di misi ini, pikir Jin. Suku Wattail yang bertemu dengan kelompok Jin berkata, kalau mereka terlihat miskin sekali, kami merasa tidak enak, makan ini, hadiah kami untukmu. Salah satu dari mereka memberi ikan bakar untuk Jin. Terima kasih, kami akan membalasnya lain kali, ucap Jin. Dalam hatinya, Jin berpikir, setelah zona 13, ada wilayahnya Beastmen, dan basic rank training tidak bisa melawan mereka. Jadi aku harus memeriksa seluruh wilayah selama 3 hari berikutnya. Dan aku tak perlu memaksimalkan hasilnya. Tiba-tiba seseorang datang dengan tergesa-gesa ke arah Jin. Tuan Muda Jin. Ternyata dia adalah Belok. Ada apa Belok? Tanya Jin. Kelompok kedua diserang. Mendengarnya, Jin segera memerintah semua anggotanya untuk segera bergerak. Dan Jin bertanya pada Belok, situasi kelompok 2. Belok menjelaskan kalau kelompok kedua berpencar untuk menghindari musuh. 1 orang dari mereka berhasil selamat dan sampai ke markas dan menceritakan semuanya. Lalu Jin bertanya, apakah Beastmen yang menyerang mereka? Tidak, mereka diserang oleh manusia. Dan yang sudah dikonfirmasi, mereka berjumlah 3 orang. Tapi mereka berani menyerang Runcandel hanya dengan 3 orang? Belok menjawab Jin, tidak mungkin, aku yakin mereka lebih dari 3. Kemudian Jin memberi perintah, Eddington, David, kembali ke markas dan lindungi area di sekitar sana. Dan kalian dilarang melawan musuh. Jika bertemu dengan mereka, pastikan untuk melapor secepatnya. Jin sibuk berpikir, siapa penyerang kelompok kedua? Terlalu banyak pihak yang bisa dianggap sebagai penyerang. Tapi, apa tujuan mereka? Sudah pasti mereka menyerang kelompok kedua dibanding kelompok lain yang di dalamnya ada aku. Aku tak tahu siapa mereka, tapi akan kupastikan mereka menerima balasannya karena sudah menyerang Runcandel. Sesampainya di tengah hutan, Jin melihat ada darah yang berceceran dan berkata kalau kelompok kedua sudah diserang. Belok yang melihat darah menjadi panik. Tuan Muda, ada darah. Tidak mungkin. Apa Mesa dan yang lainnya sudah mati? Jin menenangkannya. Tenanglah Belok, darah ini masih baru dan tidak ada jejak daging. Terjadi pertarungan di sini dan kelompok 2 kabur. Dilihat dari jejak kaki di sini, sepertinya mereka diserang oleh 1 orang. Anggota yang lain melaporkan pada Jin kalau mereka menemukan bekas perban dan yang sepertinya produk dari wilayah Hu Fester. Kerja bagus Sierra. Di mana kau menemukannya? Jin bertanya. Di arah barat, jawabnya. Jin sepertinya mengerti kronologi mereka diserang. Sesudah diserang, mereka beristirahat untuk menyembuhkan luka di sini. Tapi mereka diserang lagi oleh penyerang lain dan kabur ke arah barat. Lalu Jin memberi perintah, Sierra, kembali ke kelompok Eddington dan David dan ceritakan situasinya pada mereka. Belok, ayo pergi bersamaku.
Jin dan Belok segera. Jin dan Belok melanjutkan pencarian mereka. Di depan mereka terlihat kelompok 2 diserang oleh 2 orang. Belok berkata pada Jin, "Tuan Muda, itu kelompok 2. Aku tahu Belok, tapi Mesa tak ada di sana. Dan bukan hanya itu, penyerangnya bertambah 1 orang," ucap Jin. "Belok, tutup matamu untuk sementara." Dan setelah 2 detik, serang di sebelah kiri. Lalu Jin melapisi pedangnya dengan shadow energi. Karena karakteristik dari shadow energi yang dipelajari Jin dari Murakan meningkatkan ketajaman dan daya penghancur dari barang yang dilapisi shadow energi, dan juga meminimalkan kehadiran dari barang tersebut. Serangan Jin tepat mengenai leher salah satu penyerang, membuat yang lain terkejut. Segera Belok menyerangnya, namun dia masih bisa menahannya. Kemudian Jin melumpuhkannya dari belakang dan menjatuhkannya. "Apakah kalian baik-baik saja?" tanya Jin pada kelompok 2. "Kami baik-baik saja, tapi mereka menangkap Mesa." "Kami tak berkutik, Tuan Muda," salah satu dari mereka menjelaskan. "Baiklah, pulihkan luka kalian," Jin berkata. Penyerang yang dilumpuhkan oleh Jin meminta Jin untuk mengampuninya. Lalu Jin berkata, "Kau ingin aku mengampunimu? Melihat kau tidak ingin mati, sepertinya kau bukan pengikut Zifel." Jin melanjutkan, "Baiklah, kau akan kuberikan 2 pilihan. Pertama, jadi satu-satunya yang mati sesudah memberitahu tujuan, koneksi dan markas kalian. Atau pilihan kedua, tetap diam dan mati bersama semua orang yang berhubungan denganmu. Aku selalu menepati janjiku. Namaku Jin Runcandel. Aku berjanji atas nama keluarga dan harga diriku." Jin mengancamnya. "Baiklah, tolong ampuni keluargaku. Aku adalah bagian dari kelompok revolusioner yang bernama Kinzelu." Mendengarnya, Jin bingung. Karena Kinzelu, organisasi yang bahkan masih ada sesudah Jin mati. Mereka menyebut diri mereka sebagai kelompok revolusioner. Tapi apa yang dimaksud mereka dengan revolusioner oleh Kinzelu adalah menjadikan raja mereka sebagai raja seluruh dunia. "Apa kalian ingin membuat kekacauan di kerajaan Jin dengan membunuh peserta latihan Runcandel?" tanya Jin padanya. Namun ternyata penyerang itu tak tahu banyak. Dia hanyalah seorang pesuruh. Lalu dia berkata, "Aku tak tahu di mana markasnya, tapi cabang di mana aku aktif berada di pintu masuk wilayah basement, dan ada sekitar 20 bintang 4 ahli bela diri dan penyihir." Jin bertanya padanya satu lagi, "Kenapa mereka menangkap Mesa?" "Itu untuk propaganda, untuk menyebarkan revolusi kami. Ada perintah untuk menangkap peserta latihan perempuan hidup-hidup. Hanya itu saja yang ku tahu," jawabnya. Salah satu anggota Jin yang mendengar ini mengatakan, "Kalau mereka adalah bajingan yang menjijikkan, baiklah, akan kutepati janjimu," ucap Jin. Kemudian Jin membunuhnya. "Sudah berapa lama sejak Mesa ditangkap?" tanya Jin pada kelompok 2. "Sekitar 1 jam. Berarti dia berada tak jauh dari pintu masuk wilayah basement. Kalian segera pergi ke rumah utama setelah mengobati luka kalian untuk meminta bantuan." Jin memberi arahan untuk mereka. Salah satu anggota kelompok 2 bertanya pada Jin, apa dia ingin pergi sendiri? Karena di pihak lawan ada 20 ahli bintang 4 bela diri. "Itu benar, Tuan Muda. Terlalu berbahaya untukmu jika sendirian. Kami hanya peserta latihan, jadi wajar saja kami mati ketika menjalani misi. Jadi kumohon." Yang lainnya mencoba membujuk Jin, tapi Jin berkata, "Seperti yang kau bilang, Scott. Tapi ketika peserta latihan ditangkap, sebagai anak Runcandel, aku tak bisa tinggal diam. Aku lebih kuat dari yang kalian kira. Jadi turuti perintahku. Jika ada yang melawan aku, menganggap dia membangkang." Jin kemudian memanggil Belok. "Karena yang lainnya terluka, sekarang kau adalah yang terkuat, Belok. Jadi kau harus tetap fokus. Kau tahu maksudku kan?" "Aku akan mengingatnya, Tuan Muda," jawab Belok. Dengan tergesa-gesa, Jin pergi ke arah pintu masuk wilayah basement, sambil berharap dalam hatinya agar dia tak terlambat. Setelah sampai di tujuannya, Jin terlihat kelelahan. Dalam hatinya dia berkata, sekalipun musuhnya berjumlah 20 orang ahli bela diri bintang 4, itu bagus bagi perkembangannya untuk mengasah kemampuannya, karena swordmanship dan shadow release Jin masih bintang 3 dan magicnya bintang 4. Namun sekarang Jin harus menghindari pertempuran sebisa mungkin, karena fokusnya adalah menyelamatkan Mesa. Lalu Jin menggunakan skill deteksi ruang dan mengkombinasi dengan wind magic lacak, menunjukkan arah yang dicarinya ke padang rumput, dan Jin tahu jika mereka belum terlalu jauh dalam pengejarannya.
Jin dihadang oleh anggota Kinzelu yang lain. Itu bajingan dari Runchandel, tangkap dia. Salah satu dari mereka berteriak. Jin menghadang serangan mereka menggunakan magic, membuat anggota Kinzelu kebingungan. Bagaimana bisa seorang Runchandel menggunakan magic? Melihat Jin menggunakan magic, anggota lain berubah pikiran dan ingin membunuh Jin. Namun itu sia-sia saja. Seorang wizard di belakang menyuruh yang lain mundur karena dia akan menggunakan magic api. Tapi Jin punya fire resistant, membuat magic api tak berefek padanya. Melihat api tak mempan pada Jin, penyihir tadi balik menggunakan sistem es. Lagi-lagi, magic es tak berefek apapun pada Jin, membuatnya dapat dengan mudah menerobos dan membunuh penyihir itu. Kinzelu bajingan, Jin berkata dalam hatinya. Sepertinya mereka memang tak berniat menyembunyikan jejak mereka, dan juga mereka meremehkan musuh karena menganggap kami tak berpengalaman. Kemudian Jin mengecek tanah dan melihat jejak kereta kuda di tanah. Kinzelu adalah kelompok dengan hierarki yang jelas. Mereka mungkin membagi anggotanya dalam kelompok yang lebih kecil-kecil. Tapi mereka tak akan berani menyentuh sandera yang akan diberi untuk atasan mereka. Sekaranglah saat yang tepat untuk menyelamatkan Mesa, pikir Jin. Lalu Jin melihat peta dan melihat posisinya. Dia berada di dekat wilayah basement. Mungkin markas Kinzelu juga tak jauh dari sana. Jin kemudian membakar hutan di dekat markas Kinzelu untuk mengalihkan perhatian mereka, sekaligus mencari jalan masuk untuk menyelamatkan Mesa. Para Kinzelu yang melihat hutan kebakaran segera berusaha memadamkannya. Seseorang yang terlihat seperti pemimpin mereka sibuk memberi perintah, "Air, cepat bawakan air. Dasar kalian tidak berguna. Apa kalian tak tahu cara memadamkan api? Maka gunakan skill air dan es milik kalian," suruhnya. Jin yang mengintai dari belakangnya berpikir mungkin dia adalah pemimpin mereka. "Bos, apinya tak mau padam," anggota yang lain melamporkan padanya. "Apa kau pikir api bisa hidup begitu saja di cuaca sedingin ini? Pasti ada yang memulainya. Temukan dia." Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, Jin menusuknya dari belakang, membunuhnya. Lalu Jin merebut kunci yang ada di badannya. Di dalam sebuah ruangan yang dingin, Jin mencari Mesa, dan dia melihat ada jalan menuju basement. Turun ke bawah, Jin melihat Mesa sedang terikat di sana. Melihat Jin, Mesa bertanya, "Kenapa Jin datang ke sana?" "Di sini berbahaya, Tuan Muda. Kenapa Anda ke sini?" "Jangan khawatirkan aku. Apa kau bisa jalan?" tanya Jin. "Iya, tapi kurasa aku tak bisa berlari," jawab Mesa. Sambil memotong tali yang mengikat Mesa, Jin berkata, "Baiklah, aku akan membantumu." Tiba-tiba saja di atas terdengar suara yang sangat keras membuat basement bergetar. Melihat itu, Mesa menyuruh Jin untuk berjanji padanya. Jika mereka berada dalam bahaya, maka Jin akan meninggalkannya, karena keselamatan Jin lebih penting darinya. Namun Jin tidak menjawabnya dan membawa Mesa keluar dari sana. Di luar, seluruh anggota Kinzelu terjatuh di tanah dengan bekas cakaran di tubuh mereka. Dari bekas itu Jin tahu kalau mereka diserang oleh beastmen. Di arah lain, terlihat sesosok serigala berwarna putih, anggota suku White Wolf. Melihat situasi yang berbahaya, Mesa menyuruh Jin untuk kabur. Namun Jin memukulnya, membuat Mesa jatuh pingsan. "Cih, dasar bocah tak berguna. Tak ada gunanya membiarkan mereka hidup jika memadamkan api saja tak becus." Ternyata, basement itu kesal dengan Kinzelu yang tak bisa memadamkan api. Serigala itu lalu bertanya, "Apa Jin yang membakar hutan itu?" "Ya, aku Buta Shiron Runchandel. Namaku Jin Runchandel. Sekarang, beritahu namamu, Bismen." Mendengar nama Runchandel, serigala itu menyeringai. "Runchandel. Jadi kau keturunannya Runchandel." Dan berikilah kisah Jin Runchandel pada hari ini. Kita kembali lagi besok, tetap setia di Profesor Manhwa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.